Lucian, hari ini udaranya enak, cuacanya cerah dan benderang. Tandanya kamu harus bersemangat untuk mengikuti materi-materi yang menarik dan juga edukatif di Bionik hari ini. Penasaran gak sih kira-kira ada materi apa sih di Bionik kali ini? Penasaran sih. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Di Bionik kali ini kita akan bahas tentang financial accounting. Ada yang udah pernah dengar atau mungkin sudah pernah membuat tentang laporan keuangan dan analisanya. Materi ini pastinya relevan buat kamu. Yuk kita saksikan bersama. Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya Maria Paramasi dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai laporan keuangan, arus kas, dan juga pajak. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan mengenai alat kelembagaan keuangan, dasar ilmu ekonomi, dan juga akuntansi. Rekan-rekan sekalian, laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah bisnis. Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi terkait perkembangan perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Tentunya pembuatan laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan, yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau kalau di Indonesia berdasarkan PSAK. Nah, rekan-rekan, ada 4 komponen laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh perusahaan. Yang pertama, laporan posisi keuangan yang berisi tentang kondisi keuangan perusahaan, yaitu aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Total aset itu rumusnya adalah total liabilitas ditambah dengan total ekuitas. Selanjutnya adalah laporan laba rugi yang berisi seluruh pendapatan dan beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini memberikan gambaran terkait dengan keuntungan atau kerugian perusahaan. Teman-teman bisa menghitung laba atau rugi perusahaan dengan cara mengurangi pendapatan dengan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah laporan laba ditahan atau juga laporan perubahan modal. Nah, di sini berisi tentang mengenai saldo laba ditahan perusahaan atau laba bersih ataupun kerugian yang dialami perusahaan yang didapatkan dari laporan laba rugi serta dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dari penjualan maupun juga dari pendanaan, kemudian kas keluar yang digunakan untuk membayar pembayaran kepada supplier maupun biaya operasional serta kebutuhan investasi. Laporan arus kas terdiri dari 3 macam aktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi yang berisi mengenai kas masuk dan kas keluar untuk aktivitas operasional perusahaan.
Lalu aktivitas investasi yang berisi kas masuk dan keluar oleh aktivitas investasi perusahaan atau pembelian aset. Lalu yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan laba rugi yang kebetulan saya ambil dari buku referensi lain, yaitu buku Wagen tahun 2019. Teman-teman bisa melihat komposisinya, yaitu terdiri dari revenue, ya pendapatan, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya merupakan contoh laporan laba ditahan yang berisi mengenai saldo awal untuk usaha yang sedang berjalan, saldo awalnya bisa diisi dengan 0, kemudian ditambahkan laba bersih yang didapat dari laporan laba rugi sebelumnya, lalu dikurangi dengan pembagian dividen, ketemulah saldo laba di akhir periode atau laba ditahan di akhir periode. Nah, dari laba ditahan di akhir periode dibawalah ke laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Di sini teman-teman bisa melihat ada komposisi antara aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Aset berisi mengenai tentang sumber-sumber resources yang dimiliki perusahaan, kemudian untuk liabilitas itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dibayar perusahaan, dan ekuitas ada modal saham dan juga laba ditahan yang didapat dari laporan laba ditahan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah laporan arus kas. Pada tampilan berikut, teman-teman silakan memperhatikan komponen-komponen yang ada dalam laporan arus kas, yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi. Di situ terlihat bahwa perusahaan melakukan pembayaran kepada supplier, lalu kemudian untuk membiayai kebutuhan lainnya. Lalu selanjutnya adalah arus kas untuk aktivitas investasi, ya ada pembelian mesin, pembelian peralatan. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, adanya membayar dividen, kemudian pembayaran bunga, dan juga aktivitas pendanaan yang lainnya. Pembahasan terakhir dalam video ini adalah mengenai income tax atau pajak penghasilan. Di sini perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan kepada pemerintah. Setiap negara memiliki tarifnya masing-masing. Nah, perhitungan income tax itu dihitung dari tarif yang ditetapkan oleh masing-masing negara, dikalikan dengan penghasilan yang didapatkan dari laporan laba rugi atau income statement. Rekan-rekan, demikian materi kita mengenai laporan keuangan, laporan arus kas, dan pajak. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik pembahasan tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selama 15 tahun BINUS Online berkarya, BINUS Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. BINUS Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama BINUS Online. Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya Maria Paramasti dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai analisa laporan keuangan, yaitu bagaimana kita membaca dan menganalisis informasi dan angka-angka yang ada di laporan keuangan. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan alat kelembagaan keuangan, dasar ilmu ekonomi, dan akuntansi. Rekan-rekan, seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa fungsi laporan keuangan itu sebagai alat komunikasi dari perusahaan kepada pemangku kepentingan dan juga sarana pengambilan keputusan. Manajer berfokus pada tingkat pengembalian, efisiensi aset, bagaimana caranya mengendalikan biaya dan meningkatkan arus kas serta nilai perusahaan. Sementara pemegang saham berfokus pada arus kas bersih, resiko, tingkat pengembalian investasi, dan juga nilai pasar saham.
Adapun kreditur memiliki fokus pada prediksi pendapatan dan beban serta kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Nah, salah satu bentuk analisa laporan keuangan yang pertama adalah menganalisa horizontal, yaitu membandingkan kinerja keuangan antar tahun. Jadi, misalnya teman-teman melihat ada laporan keuangan dalam 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2021 dan 2022. Nah, teman-teman bisa melakukan analisa antar tahun. Contohnya misalnya teman-teman melihat jumlah kas perusahaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan 2021. Kemudian contoh yang lain adalah rekan-rekan bisa melihat nilai atau sales penjualan perusahaan antar tahun 2021 dibandingkan dengan 2022 sehingga bisa mendapatkan kesimpulan. Salah satunya contohnya adalah misalnya penjualan meningkat sebesar 30% di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Analisa selanjutnya adalah analisa vertikal. Dalam analisa vertikal, perusahaan melakukan proses analisa antar akun atau komponen terhadap jumlah totalnya. Jadi misalnya teman-teman melihat total aset adalah 100.000 misalnya, kemudian total kas memiliki porsi 10%-nya, berarti total kasnya adalah 10.000 dari keseluruhan total aset. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat misalnya piutangnya memiliki proporsi 30% dari keseluruhan total aset. Jadi teman-teman melakukan analisis secara vertikal dari masing-masing akun terhadap total jumlahnya. Kemudian selanjutnya adalah rasio keuangan. Teman-teman bisa melakukan analisis mengenai penghitungan rasio. Yang pertama adalah short term liquidity ratio atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi perusahaan kan dituntut untuk bisa memenuhi kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya. Rekan-rekan bisa melakukan analisis mengenai penghitungan itu melalui rasio yang pertama current ratio atau rasio lancar. Caranya adalah membandingkan antara aset lancar dibagi kewajiban lancar. Jadi nanti di laporan keuangan teman-teman silahkan mencari aset lancarnya, kemudian langsung dibagi dengan kewajiban lancarnya. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah quick ratio atau rasio lancar, itu didapat dari aset lancar dikurangi inventory dibagi dengan liabilitas. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah efisiensi rasio, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Salah satu tolak ukurnya adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Nah, rumus menghitungnya adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi dengan inventory. Nah, perputaran persediaan ini menggambarkan seberapa cepat persediaan perusahaan itu berubah menjadi penjualan. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah account receivable turnover atau perputaran piutang usaha. Nah, cara menghitungnya adalah dari penjualan bersih, kemudian dibagi dengan piutang usaha. Account receivable turnover ini mengukur seberapa cepat piutang itu dibayarkan kembali oleh konsumen kepada perusahaan, jadi seberapa cepat menjadi kas. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah leverage ratio, yaitu menggambarkan mengenai kondisi hutang atau pendanaan perusahaan. Teman-teman bisa melihatnya dengan menghitung total debt ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total aset sehingga mendapatkan proporsi kepemilikan hutang terhadap aset, atau juga dengan rumus debt to equity, yaitu total hutang dibagi dengan total equity. Lalu selanjutnya adalah profitability ratio, yaitu rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan profit. Nah, salah satunya adalah dengan menghitung gross profit margin yang didapatkan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan lalu dibagi dengan penjualan bersih lagi. Lalu yang kedua adalah operating profit margin yang didapat dari equity before interest tax dibagi dengan penjualan bersih. Net profit margin yaitu dihitung dengan cara menghitung laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Lalu rasio selanjutnya adalah market value ratio, yaitu bagaimana pasar menilai ekuitas perusahaan. Dihitung dengan pengukuran earning per share atau laba per saham. Teman-teman bisa menghitungnya melalui laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian price to earning ratio, yaitu dihitung dari harga per saham dibagi dengan earning per share. Nah, untuk penghitungan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut teman-teman pada lecture notes. Nah, selanjutnya teman-teman, selain analisis rasio keuangan, ada alat diagnosa lain, yaitu adalah DuPont System. DuPont System itu menghubungkan komponen neraca dan laporan laba rugi dengan menghitung return on asset,
dan juga return on equity. Rumus return on asset yaitu adalah net profit margin dikalikan dengan total asset turnover. Lalu untuk return on equity itu rumusnya adalah net income dibagi net sales dikalikan dengan net sales dibagi total aset dikalikan dengan total aset dibagi total equity, sehingga dapat disederhanakan menjadi return on equity yaitu net income dibagi dengan total equity. Rekan-rekan, demikian materi kita mengenai analisis laporan keuangan. Kiranya semakin banyak tambahan pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke Binusian, tadi kita sudah kupas tuntas ya tentang financial accounting, khususnya tentang laporan keuangan dan analisa laporan keuangan. Semoga relevan buat kamu dan semoga materinya tadi menarik ya. Gak cuma materi-materi tentang financial accounting aja, ada juga informasi seputar update-nya Binus Online. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Segitu dulu Bionik kali ini, semoga bermanfaat, semoga menghibur dan tentunya relevan untuk kamu semua. Jangan lupa untuk saksikan episode Bionik lainnya di YouTube channelnya Binus TV setiap hari Selasa jam 1 siang. Jangan terpamit, sampai jumpa di episode Bionik selanjutnya. Bye!